kita akan membahas sesuatu yang saya bilang apa ya, mungkin agak suplementer, tapi ya penting juga untuk kita ketahui. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai goodness of fit, contingency table, dan juga variance analysis. Nah, mayoritas distribusi yang kita pakai pada hari ini adalah distribusi chi-square. Jadi, ya kalau kemarin di pertemuan 11 ya, 12 kan itu kita bahas tentang korelasi dan regresi. Pertemuan 11 itu kita tentang inference dua populasi. Di situ kita nggak bahas mengenai variance, tapi pada kesempatan kali ini semuanya kita bahas tentang variance. Gitu. Jadi, ya teman-teman bisa mengikuti. Chi-square-nya udah lancar lah ya, saya asumsikan. Sebentar, saya record dulu. Oke. Jadi ada 3 topik bahasan besar yang akan kita bahas hari ini. Pertama adalah tentang goodness of fit. Yang kedua adalah tentang contingency table, dan juga yang terakhir variance analysis. Pertama, kita masuk ke goodness of fit. Jadi goodness of fit adalah sebuah tes hipotesis di mana kita menguji apakah sebuah distribusi frekuensi pada data yang kita punya itu memiliki karakteristik yang sesuai dengan distribusi yang kita asumsikan mirip gitu ya. Misalnya kita pengen menguji apakah ada distribusinya uniform, apakah distribusinya normal, dan seterusnya. Nah, jadi bentar, ada teman. Jadi kita pengen menguji apakah distribusi tersebut sesuai dengan distribusi yang kita inginkan atau tidak. Seperti itu. Nah, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi ketika kita ingin menguji goodness of fit ini. Yang pertama adalah datanya dipilih secara random, data sampel terdiri dari jumlah frekuensi setiap kategori. Sorry, ini bagus. Ada ya. Lalu kemudian setiap kategori memiliki expected frekuensi paling sedikit 5. Jadi secara umum saya kasih gambaran dulu teman-teman. Mayoritas dari pengujian kita hari ini adalah kita yang menguji apakah nilai observed, sesuatu nilai observer yang kita observasi itu memiliki karakteristik sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Jadi semacam kayak realita dengan ekspektasi pada kesempatan kali ini itu mayoritas pengujian kita, kecuali nanti yang variance analysis mungkin beda sendiri. Tapi buat yang goodness of fit dan contingency table, kita akan bicara soal observed, expected, observasi, ekspektasi. Yang di realitanya apa, yang diharapkannya apa. Kita akan membandingkan dua hal tersebut secara kontinu. Kayak gitu. Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat itu. Nah, salah satu syarat yang kemudian harus dipegang ketika kemudian kita ingin mengolah goodness of fit di sini adalah expected frekuensinya harus paling sedikit 5. Maksudnya apa? Kita punya nilai ekspektasi yang kita berikan untuk kategori tertentu atau nilai tertentu itu nggak boleh lebih kecil daripada 5. Kayak gitu. Karena ini untuk menjamin distribusinya sesuai yang ingin kita tes atau enggak. Jadi 3 asumsi ini harus terpegang terlebih dahulu. Nah, lalu ada beberapa notasi yang perlu kita pahami. Ada notasi O, E yang tadi saya bilang. Kita di sini dalam kasus distribusi goodness of fit dan juga contingency table, kita akan selalu membandingkan antara O dan E, antara observed dan expected, antara yang diobservasi dan diekspektasikan. Jadi gitu ya. Jadi selalu O dan E. Nah, nanti ada komponen lainnya, misalnya dalam goodness of fit kita akan punya komponen K, jumlah kategori yang ada, dan juga N, itu jumlah data yang kemudian kita miliki. Nah, rumusnya seperti ini dulu, terima dulu aja, nanti kita akan coba untuk terapkan itu. Rumusnya adalah kita akan pakai distribusi chi-square, di mana distribusinya itu dihitung dengan sigma dari O min E dikuadratkan dibagi sama E. Gitu. Di mana E-nya, kalau kemudian expected frekuensinya berbeda untuk setiap kategori, maka kita perlu kalikan N dikali sama P dari setiap kategori. N dikali probabilitas dari setiap kategori, tapi kalau kemudian expected frekuensinya sama, itu rumusnya adalah N dibagi K. Nah, untuk
yang critical value-nya kita bisa pakai degree of freedom K-1. Jadi kategorinya dikurangin 1 dan tes dari goodness of fit ini selalu retail kayak gitu. Nah, di sini kita coba masuk ke soal dulu supaya kebayang ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sedangkan kalau pakai p-value seperti biasa kita bisa bandingkan hasil komputer dari perhitungan chi-square kita, lalu kemudian kita bandingkan sama degree of freedom, sama significant level yang kita pakai. Lalu kemudian oke. Maaf, ini saya agak mantap. Oke. Secara sederhana, dalam tes goodness of fit, gambarannya seperti ini yang ada di grafik berikut. Kita ingin menguji apakah kemudian distribusi kita selisih antara O dan juga E. Gitu kan? Di sini adalah O dan E are close. Jarak antara O dan E ini dekat, sehingga kemudian kita bisa katakan bahwa apa yang diobservasikan itu sama seperti yang kita ekspektasikan. Maka kalau kemudian kondisi ini terjadi, kita bisa bilang dia sebagai close agreement. Jadi ada hubungan yang dekat atau kesepakatan yang dekat di antara kedua nilai observasi dan juga ekspektasi kita. Ketika kemudian jaraknya dekat, karena ini chi-square-nya kalau kita lihat rumusnya tadi, dia adalah selisih antara O dan E, maka ketika nilai keduanya dekat, maka jarak di antara O dan E ini kecil, ya kan? Ya, kalau misalnya ininya gede nih, O dan E-nya mirip, maka selisih di antara keduanya itu kan kecil, ya kan? Karena selisihnya kecil, maka nanti nilai chi-square, nilai-nilai kecil-kecil ini dijumlahkan semua, maka nanti chi-square-nya akan kecil. Ketika chi-square-nya kecil, maka pasti dia ada di antara range dari sini sampai ke titik tertentu. Dia baru dikatakan berbeda jauh atau large disagreement kalau kemudian nilainya besar. Nilainya besar itu berapa? Nah, itu yang ditentukan sama critical value kita. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa chi-square-nya itu selalu right tail, selalu sisi kanan aja. Kenapa? Karena di left tail ini nilainya 0, ya kan? Maka kalau kemudian jaraknya nggak ada, nilainya 0, maka ya di chi-square 0, dan ini adalah titik paling kiri. Begitu kemudian nilainya gede, maka dia akan di titik kanan, di sebelah kanan. Gitu. Maka kita menguji dalam pengujian goodness of fit ini selalu pengujian yang sifatnya right tail. Karena left tail-nya ya berarti nggak ada selisih, jaraknya sama. Ingat chi-square itu mulainya dari 0 sampai nilai maksimum, tidak seperti T dan Z yang distribusinya minus sampai positif. 0 di tengah, kalau T sama Z. Chi-square enggak, dia mulai dari 0 sampai nilai seterusnya. Begitu. Jadi kalau kemudian ada close agreement, maka dampaknya adalah jarak antara O dan E-nya dekat. Karena kalau dekat diselisih yang dikurangin O dikurangin E, maka jaraknya bisa jadi kecil ya. Dan kalau dia kecil, maka chi-square-nya, karena chi-square adalah O dan E, itu akan jadi kecil juga. Dan kalau kecil, maka dia akan fail to reject 0. Kenapa? Karena area rejection-nya adalah kalau dia di right tail. Gitu. Dan itu berarti kita mengasumsikan bahwa good fit with assumed distribution, bahwa kita punya distribusi seperti berikut dan kita bisa katakan dia good fit with that distribution, gitu ya. Jadi kita bisa katakan ada kecocokan dengan distribusi yang kita asumsikan, kayak gitu. Sebaliknya kalau kemudian dia gede jaraknya antara O dan E, maka O minus E itu akan gede jaraknya, dikuadratin makin gede lagi jaraknya, maka chi-square-nya bisa jadi sangat besar. Kalau chi-square-nya sangat besar, ya berarti kan dia jauh dari nilai 0, jarak dan O-nya jauh, O dan E-nya jauh, ya kan. Maka ketika dia besar banget, kita reject 0, kita katakan bahwa tidak terdapat good fit terhadap distribusi yang diasumsikan. Distribusi yang diasumsikan gimana? Misalnya sekarang kita punya soal seperti ini, gitu. Ini soalnya agak ribet secara bahasa, tapi saya singkat aja bahwa kalau kita nulis berat badan, biasanya kan misalnya soalnya pounds ya.
Kita bisa nulis 70 kilo, 60 pounds, 61 pounds misalnya. Nah, kadang ada orang nulis 60 sama 61 itu dibuletin aja. Maksudnya kalau dia 60,5 dibuletinnya ke 61. Kalau dia 60,3 dibuletinnya ke 60. Nah, ada argumen bahwa jarak 0, ini nggak rata loh distribusinya. Kita bisa katakan bahwa 0, ini 0,1, 0,2, 0,3 itu memiliki karakteristik unik yang harus ditulis masing-masing. Jadi jangan dibuatkan ke atas atau ke bawah. Kalau kemudian 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,9 itu nilainya sama aja, atau distribusinya sama-sama, frekuensinya sama, ya kita buletin nggak apa-apa, karena tuh distribusinya sama. Tapi kalau kemudian distribusinya berbeda, ya maka kemudian baiknya tidak dibulatkan, tapi ditulis satu angka koma tersebut. Itu pertanyaannya aja. Tapi sebenarnya kita pengen melihat apakah kemudian di sini ada klaim bahwa sampel berasal dari populasi bobot di mana digit terakhir tidak terjadi dengan frekuensi yang sama. Nah, tabelnya seperti ini. Misalnya kita punya last digitnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Nah, kita punya frekuensinya. Yang 0 itu ada berapa orang, yang 1 itu ada berapa orang, yang 2 ada berapa orang, sampai yang 9 itu ada berapa orang, ya kan? Nah, kita punya asumsi bahwa tadi kalau kita lihat apa klaimnya di sini, ada yang tahu? Tadi saya ungkit apa sebenarnya kita pengen uji. Oh, siap. Maaf. Bisa masuk lagi nggak? Kayaknya di sini notifikasinya keluar terus masuk lagi teman yang belum kasih sih. Udah masuk temennya? Saya belum dapat lagi. Udah atau belum? Oke. Ya, balik ke pertanyaan tadi, kira-kira kalau dari soal ini, klaim yang pengen kita uji apa? Jadi kita dikasih tahu bahwa tabelnya ini nih, last digit yang 0 sampai yang ke 9 tuh persebarannya yang 0 itu sekitar 7 orang, yang 1 itu ada 14 orang, dan seterusnya. Nah, di sini ada klaim yang pengen kita uji. Apakah klaim itu? Oke, sudah ada kalimatnya. Saya baca uji klaimnya adalah sampel berasal dari populasi bobot di mana digit terakhir tidak terjadi dengan frekuensi yang sama. Nah, dari sini kita pengen menguji apakah kemudian distribusi yang ada pada setiap kelas digit ini sama atau enggak kan sebenarnya. Original klaimnya bilang bahwa itu beda. Nah, kalau original klaimnya itu beda, alternatif klaimnya berarti apa? Alternatifnya sama. Oke, kalau sama maka berapa kira-kira nilai frekuensinya untuk setiap kategori? Untuk setiap kelas digit? Rumus itu ya, Pak. Jadi E sama dengan M bagi K. Ya, N-nya berapa berarti? Jumlahnya 10. N-nya 8. Jumlah yang semua frekuensi itu 80 dibagi kelasnya ada 10. Oke, berarti frekuensi untuk setiap expected frekuensi kita untuk setiap kelas digit berarti 8. Ya, jadi kita pengen menguji hipotesis original claim kita adalah kita pengen mengatakan bahwa frekuensi untuk kelas digit berbeda. Di sini kita tahu ini beda, tapi secara statistik beda atau enggak sih gitu. Kita bandingkan sama kalau dia sama ya kan. Kalau sama berapa? Kalau sama dia 8. Jadi kita coba bandingkan apakah 7 ini sama dengan 8 atau enggak, 14 ini sama dengan 8 atau enggak, dan seterusnya. Semua ini sama dengan 8 atau enggak itu. Kalau kemudian signifikan berbeda, berarti kita katakan bahwa distribusinya berbeda. Tapi kalau kemudian sama, ya kita bisa katakan bahwa dia sama. Kayak gitu. Maka untuk menguji apakah kemudian nilai dari observed frekuensi kita dengan expected frekuensi kita itu sama atau enggak, kita bisa mengerjakannya dengan cara nanti kita buat. Tapi yang tadi saya bilang original claim jadinya apa? Di tahap 0, kalau kita pakai tahap prosedur di hypothesis testing,
Tadi apa? Itu saya sudah sebutkan. Apa? Original claim-nya yang pengen kita uji dari soal tadi. Uji klaim bahwa sampel berasal dari populasi yogurt di mana digit terakhirnya tidak sama. Oke, kalau kita tulis bisa kayak gini ya, setidaknya satu dari kemungkinan yang ada di di setiap frekuensi ini berbeda lah ya gitu. Kita bisa bilang P1, P2 proporsi pada 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 last digit 0, last digit 1, last digit 2, terus digit 3 dan seterusnya itu salah satunya bisa beda. Kalau gitu berarti alternatif klaimnya apa? Seluruh probabilitas memiliki kemungkinan yang sama. Oke, ya kita bisa tulis kayak gini ya. Kita bisa bahwa kemungkinan semua nilainya itu sama gitu. Oke, gini kita tinggal sesuaikan di tahap ketiga kira-kira hipotesis testing yang 0 dan hipotesis satunya kira-kira yang mana? Yang 0 yang mana? Yang 0 yang tahap 2. Ya, jadi yang tahap 2 kita tulis jadi hipotesis 0, hipotesis satunya berarti ya lawannya, yaitu setidaknya ada salah satu yang tidak sama. Yang perlu diperhatikan adalah lawannya H0, P0, P1, P2, P3 itu sama dengan P3. Maksudnya P0 sama dengan P1, sama dengan P2, P3 sampai P9. Lawan itu bukan berarti tidak sama dengan, tidak sama dengan, tidak sama dengan ya. Tapi setidaknya ada satu aja yang tidak sama dengan, maka kita bisa katakan dia adalah hipotesis alternatifnya, ya kan? Anggaplah ini sama semua, lawannya bukan berarti tidak sama semua, tapi setidaknya ada satu aja yang nggak sama, maka itu udah jadi lawan dari hipotesis 0 kita. Jadi makanya kalimatnya bukan jawabannya notasi hipotesis alternatifnya bukan P0 tidak sama dengan P1, tidak sama dengan P2, tidak sama dengan, bukan. Salah satunya nggak sama aja, itu udah jadi alternatif hipotesis dari hipotesis 0 kita. Lalu kemudian kita notice alfanya 0,05, sampelnya kita pakai chi-square. Nah, untuk hitung chi-square-nya, kita bisa menggunakan konsep seperti ini. Kita tulis dulu tadi tabel yang tadi, dari last digit 0 sampai 9, lalu kemudian kita jumlahkan observed frekuensinya, frekuensi yang diketahuinya, lalu kemudian kita jumlahkan, kita dapat N, karena kemudian di sini yang kita pengen tes hipotesis testingnya adalah apakah P0, P1, P2, dan seterusnya ini sama distribusinya, maka kita tinggal bagi aja. Kita pakai konsep yang tadi ya, yang ini karena sama N-nya kita udah tahu 80, kita bagi sama kelasnya, N 80 dibagi sama K 10, maka kita dapat setiap nilainya adalah sama dengan 8. Nah, setelah itu kita tinggal masukin aja ke rumus O dikurangin E untuk semua nilai. Ya kan? Berarti 7 dikurangin 8 min 1, 6 dikurangin 8 min 2, 14 kurang 8, 6, 6 kurang 8 min 2, dan seterusnya. Setelah kita dapat, kita kuadratin, kita bagi sama E. Hasilnya kita jumlahkan. Hasilnya adalah 11,250. Kayak gitu. Jadi chi-square hasil hitungan kita adalah 11,250. Selanjutnya, ini tahap 6-nya ya kan, berarti kita ngitung chi-square-nya nih. Di tahap 7, kita cobakan chi-square ini dengan sebuah nilai chi-square yang kemudian bisa kita putuskan dia reject 0 atau enggak. Kira-kira chi-square yang kita pembandingkan cara nyarinya gimana? Kita lihat apa dulu nih. Oke. Berarti kalau kita coba, saya kayaknya udah siapin tabel. Kalau gitu di sini kira-kira radical value kita berapa nih? Berapa? Level signifikansi tepat. Oke, lalu kemudian degree of freedom-nya berapa? Oke, K-1 ya rumus yang tadi kita bahas.
Kalau gitu kita coba lihat tabelnya 0,05. Ingat ini Reichtel. Kita untuk tes fitness of fit dan juga contingency table kita akan bahas mengenai Reichtel. Jadi mulai dari kanan. Di saat yang sama ingat chi-square juga probabilitasnya mulai dari kanan bukan dari kiri ya kan. Dia 0,05 itu berarti dari kanan ke tengah 0,05 terus ke kiri maka mendekati 100%. Jadi yang kita cari bukan 0,95 tapi 0,05. Di sini kita tentuin sama degree of freedomnya 9 yaitu 16,919. Jadi kalau kita bandingin 11,250 sama 16,919 reject 0 atau enggak? Tidak reject H0 Pak. Tuh, jadi nggak reject ya. Kenapa nggak reject? Karena kita tahu 16,919 itu di sini pembatasnya. 11,250 ini masih di sini. Gitu. Maka karena tidak melewati batasnya 16,919, maka kita fail to reject. Karena kita fail to reject, maka kita katakan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa digit terakhir dari berat badan tidak memiliki kesamaan frekuensi relatif. Maksudnya distribusi ya kita ambil H0-nya bahwa distribusi untuk setiap frekuensi itu kita bisa asumsikan sama. Jadi nggak ada perbedaan di antara digit yang 0, 1, 2 sampai 9 itu sama aja secara statistik. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Harusnya ada yang ditanyakan sih. Karena nanti bentuk soalnya mungkin nggak cuma gini doang. Tapi saya pengen tahu ada yang nanya nggak? Ada yang ingat distribusi yang rata, distribusi yang mirip kayak expected frekuensi ini distribusi apa namanya? Kalau kemarin kita bahas jenis-jenis distribusi di pertemuan 2 ingat saya, pertemuan 3 gitu. Ada nama distribusinya. Kira-kira distribusi apakah itu? Uniform distribution, Bro. Ya, betul. Uniform distribution. Uniform distribution adalah sebuah distribusi di mana setiap kategori kelas kita, kalau kita pakai distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi, kelas kita itu memiliki jumlah frekuensi yang sama. Kayak gitu. Di sini kalau kemudian kita sebenarnya secara nggak langsung kita sedang menguji nih, apakah kemudian data yang kita miliki ini uniform distribution atau bukan. Ternyata di sini dia pijakan 0, berarti kita mengatakan bahwa dia mirip kayak uniform distribution. Kayak gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian kita pengen mengetes apakah distribusi kita mengikuti distribusi normal atau tidak? Bisa juga. Justru ini yang sering dites dalam praktiknya ya. Apakah kemudian data kita tuh mengikuti distribusi normal atau tidak? Maka nanti kalau distribusi normal kan bentuknya nggak kayak gini kan, nggak 888, tapi mungkin nanti 2, 6, 8, 10, terus turun lagi 12, lalu 10 lagi, 8, 6, 2. Jadi kayak lonceng shape, bell shape gitu ya. Kayak gitu. Nah, bagaimana kemudian nanti? Soalnya bisa aja nanti teman-teman dikasih tabel kayak tadi, tabel kayak gini, lalu dikasih tahu proporsinya untuk setiap ujilah apakah kemudian data ini mengikuti distribusi normal atau enggak. Jika diketahui probabilitas untuk setiap kelas digit adalah sekian. Jadi nanti di sini ada satu kolom lagi, probabilitasnya 0 tuh berapa, 10% atau 0,1. Probabilitasnya angka kelas digit 1 berapa, 0,2 dan seterusnya. Maka nanti cara ngitungnya gimana? Balik yang kayak tadi, N yang udah kita hitung, kita kali sama P probabilitasnya tadi untuk setiap kategori. Sehingga kita dapat expected value-nya. Gitu ya. Jadi yang berbeda hanyalah di menghitung expected value-nya aja. Instead of kita pukul 88, sekarang 80 ini kita kali sama probabilitas yang 1, 0 berapa nih kalau berdasarkan distribusi normal. Gitu. Nanti angka kelas digit 1 berapa, P kelas digit 2 berapa. Kita tinggal kali-kaliin aja, kita dapat expected value-nya. Terus lanjut prosedurnya sama, O dikurang E, O dikurang E, O dikurang E. Kayak gitu. Jadi yang berbeda hanya di prosedur menghitung E-nya aja. Kalau ini kan kita tinggal 60 dibagi 8, 80 dibagi 10, jadi 8. Kalau nanti misalnya distribusinya udah dikasih tahu probabilitas untuk setiap kelas, tapi nggak dibagi rata sama, maka nanti tinggal N dikali sama P untuk setiap frekuensi yang ada. Kayak gitu. Jadi soal ini masih bisa dikembangkan lebih jauh ketika kemudian nanti yang diuji misalnya nggak distribusi uniform tapi distribusi normal atau distribusi apapun yang dikasih tahu probabilitasnya untuk setiap kelas frekuensi yang ada kayak gitu.
Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Pak, yang slide tadi N per K itu yang beda atau yang sama ya, Pak? N per K itu harusnya yang sama. Kalau kamu pakai slide saya yang lama itu harus ketukar. Ini udah saya perbaikin. Jadi kalau sama, justru tinggal N dibagi K. Tapi kalau beda ya kita harus kalikan sama proporsi untuk setiap nilai. Kemarin kalau pakai slide saya yang sebelumnya ada yang ketukar. Nanti saya update bareng video aja. Jadi ininya ketukar. Kalau di yang slide sebelumnya ini udah saya perbaikin. Jadi yang sama itu justru N dibagi K ya, karena proporsinya sama kan, bagi aja rata gitu. Tapi kalau beda ya harus dikali sama proporsi masing-masing dari setiap kelas yang ada. Makanya kalau beda malah pakai NP. Ya. Berarti Pak, izin bertanya. Berarti kalau rumus yang N kali P itu berarti N-nya itu tiap kelas ya Pak? Enggak, N-nya itu total Halo? dikali P setiap kelas. Ya. Kedengaran nggak? Kedengaran Pak. Iya. Jadi N-nya itu total, N total dikali sama P setiap kelas. P-nya yang setiap kelas. Kayak 80 nih totalnya. Terus kayak, nah expected kita misalnya yang di kelas 1, ya kelas 0, yang kelas digitnya 0 itu cuma 10%. Berarti kan 80 dikali P-nya dari kelas 0. Berarti 80 kali 10%, 8 misalnya gitu. Terus nanti 20% atau seterusnya lah ya, gedean sih. Kalau ada 10 kelas tuh, saya lupa distribusi persentasenya berapa, tapi N-nya itu total, P-nya itu untuk setiap kelas. Oh iya baik, terima Dapat? kasih Pak. Dapat. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi? Pokoknya nih di pertemuan terakhir ini kita main table aja sebenarnya, karena apa ya namanya ya, pengujiannya nggak ribet sih pemahaman saya ya, itu karena nggak, ya kalau kita udah mau ngasih prosedur sebelumnya di sini tinggal aplikasinya aja. Tapi prosedur untuk hipotesis testingnya udah lancar, yang lainnya belakangan nggak sulit sebenarnya. Terus selanjutnya yang mau ditanyakan, kalau nggak ada kita masuk ke subbab kedua. Oke, kalau nggak ada, bentar, saya belum buka kelas nih. Saya isi portal dulu ya. Kemarin saya lupa.
Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi. Untuk contingency table. Jadi di sini kita akan bahas mengenai sebuah table. Nama lainnya adalah contingency table atau two-way frequency table, di mana di sini adalah sebuah tabel frekuensi yang disusun dengan dua arah ya. Ada dua variabel yang kemudian digambarkan dalam tabel ini, yaitu variabel pada kolom dan variabel pada baris. Jadi ada dua variabel di sini, kolom dan baris. Nah, inti dari contingency table sebenarnya kita pengen menguji apakah kemudian ada keterkaitan antara kolom dan barisnya. Gitu. Tapi ada beberapa pengujian berkaitan dengan hal ini. Pengujian yang paling standar itu adalah tes yang namanya independency test. Apakah ada kaitan antara tabel kolom pada tabel tersebut dan juga baris pada tabel tersebut. Kayak gitu. Jadi kita pengen menguji apakah ada perbedaan antara kolom dan tabelnya. Nah, ada beberapa asumsi yang kemudian bisa dilakukan dalam pengujian tabel tersebut. Yang pertama adalah datanya dipilih secara random. Yang kedua adalah datanya terdiri dari jumlah frekuensi yang dihitung dalam bentuk two-way table. Lalu kemudian yang ketiga sama, yaitu dengan yang pengujian pada contingency pada goodness of fit tadi, bahwa expected frekuensinya paling sedikit 5, nggak boleh lebih sedikit dari 5. Nah, di sini juga notasinya kurang lebih sama, yaitu O untuk observed frequency, yaitu nilai yang sudah ada pada suatu contingency table. Merepresentasikan expected frequency, yaitu nilai yang ada pada atau nilai ekspektasi yang kemudian kita berikan pada setiap kolom dan baris yang ada pada contingency table. Lalu kemudian ada R, yaitu kalau tadi pakai K sama N, di sini kita pakainya R sama C. R itu row-nya berapa, C-nya itu kolomnya berapa. Nanti kita akan lihat secara langsungnya. Notasinya sama seperti saat kita menghitung goodness of fit tadi, yaitu O min E kuadrat dibagi E di sigmanya, kayak gitu. Tapi di sini E-nya yang mungkin akan berhitungnya, karena kita kan punya table di situ udah ada nilai frekuensi. Tapi kalau kita ingin hitung expected-nya, kita hitung sendiri. Jadi hitung expected frekuensinya berapa. Gitu. Nah, posnya dalam pengujian ini adalah baris dan kolomnya independen, jadi kita skip langsung tahap ketiganya. Intinya di sini dalam pengujian independency table adalah kita independency test, kita pengen menguji apakah baris dan kolom itu memiliki independensi atau enggak, hubungannya ada atau enggak. Ada, itu nol, kolomnya hubungannya sama dengan nol lah, atau enggak ada, atau independen. Kalau kemudian dia ada hubungan, maka ada keterkaitan atau korelasi antara baris dan kolomnya, artinya tidak independen. Kayak gitu. Nah, membandingkan critical value-nya, kita bisa menggunakan chi-square gitu, kayak gitu. Nah, untuk mengetahui degree of freedom yang kita perlu ketahui, cara menghitung degree of freedom-nya adalah R-1 dikali C-1, gitu. Jadi, kita bisa melakukan itu, dan kemudian kita bisa melakukan testing, di mana ini bentuknya pasti selalu radical. Gitu. Nah, kita juga pakai p-value, tapi ini sebenarnya agak tidak mungkin dalam pengerjaan manual ya. Jadi atau mungkin ya saya bilang pakai Excel pun masih manual karena bukan software base yang langsung keluar hasilnya. Kalau kita menguji independency test pada contingency table secara langsung di software, harusnya keluar p-value. Cuman di sini kita pakai critical region aja sebenarnya, critical value aja. Gitu. Jadi kalau kemudian kita pakai critical value, maka kita harus mencari degree of freedom ya R-1 dikali C-1. Nah, ini mekanisme atau review singkatnya mengenai pengujian itu seperti apa. Jadi kita ingin membandingkan O dengan expected value-nya seperti biasa. Kalau kemudian mirip, kita fail to reject the independence. Jadi kita pengen mereject independence tapi gagal. Kalau kemudian dia O dan E-nya jaraknya besar, artinya apa? Ada keterkaitan antara ada keterkaitan lah antara row dan kolomnya kayak gitu. Karena nilai O dan E-nya berbeda jauh. Atau ya di sini if the P is low, independence must go. Gitu. Kalau P value-nya kecil, maka independensinya nggak ada.
Nah, cara ngitung expected row-nya gimana? Caranya adalah dengan menghitung row total dikali sama kolom total. Di sini kan kita udah punya table nih. Misalnya kita dikasih table pengaruh dari Echinacea ya. Echinacea, saya nggak tahu itu jenis obat terhadap tingkat infeksi lah ya gitu. Apakah dia infected or not infected? Gitu. Apakah ada pengaruh antara pemberian Echinacea berapa kadarnya? Apakah nggak ada sama sekali? Placebo nggak ada sama sekali. Sedangkan kalau kemudian diberikan 20% dan diberikan 60%, apakah ada keterkaitannya antara jumlah Echinacea yang diberikan dan juga tingkat infeksi yang ada kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita menghitung ini? Yang kita ketahui di sini ini adalah observed value-nya, teman-teman. Jadi yang kita ketahui di sini adalah versi observed value-nya, sedangkan buat expected value-nya itu kita harus hitung sendiri-sendiri. Misalnya untuk mencari nilai yang 88 ini, berapa expected value-nya? Kita harus kalikan dengan row total, jumlah row ini, kita jumlahin semuanya 88 tambah 48 tambah 42, dikali sama kolom total 88 tambah 15, 178 dikali 103 dibagi sama grand total semuanya, yaitu 207. Nanti hasilnya 88,570. Berarti expected value buat nilai ini adalah 88,570. Di sini 88. Oh, dikurang E, dikuadratin, dibagi E. Kayak gitu aja nanti. Ya. Nah, ini mekanismenya, yang tadi saya bilang. Nah, kita mencoba ngomong E-nya di Excel. Nah, sebentar. Soalnya seperti ini. Bagaimana cara kita menghitung E? Ingat, yang kita ketahui ini adalah O-nya. Jadi ini adalah versi O-nya, saya salin ulang ya di sini. Sekarang kita pengen menghitung E-nya. Untuk E yang pertama, itu berarti kita bisa menghitung row column, berarti rumusnya adalah row total ditambah kolom total dibagi grand total. Saya pakai sum. Row total. Saya kunci aja ya biar gampang ya. Kali sama kolom total dibagi sama grand total. Delapan 8,570. Kalau di sini di Excel kan tinggal digeser aja karena sudah di string semuanya. Geser nggak? Saya takutnya salah juga. Bener nggak? Kok kalian hitung sendiri?
Selanjutnya tinggal kita coba dulu ya, saya nanti di akhirnya coba saya evaluasi. Selanjutnya tinggal kita O dikurangin E kuadratin dibagi sama E-nya. Nggak bener deh. Ya, jadi yang ini berarti kan sum row-nya yang ini, kolomnya tetap yang pertama. Yang sebelah kanan, row-nya yang di G, kolomnya yang di G, row-nya yang di 11, ya kan. Yang di bawah berarti row-nya di G, kolomnya row-nya di 12, kolomnya di G. Ya, ini kolomnya di F, row-nya di 12. Kayak gitu. Jadi kayak gitu ngerjainnya, kita pokoknya sum dari row-nya dia dikali sama sum dari kolomnya dia dibagi sama sum dari grand total dari semuanya. Lalu kemudian tinggal kita O minus E dikuadratin dibagi sama E. Semuanya sama, terus kita trik aja hasilnya itu, kemudian kita sum semuanya, kita dapat 2,925. Ini sama seperti yang tadi kalau kita lihat di PPT saya. Sama 2,925. Jadi gitu cara ngerjainnya. Nah, 2,925 ini kita bandingkan sama apa? Katanya lagi. Hipotesis testingnya saya bandingin sama apa? Sama angka di tabel A4 lagi, Pak. Dicari dulu level signifikansi sama degree of freedom. Oke. Degree of freedom-nya berapa di sini kalau menurut kamu tadi? Yang R-1 dikali C-1 berarti 2-1 dikali 3-1. Oke. 2. Oke, degree of freedom-nya 2. Alfanya? 0,05. Berarti di sini 5,991. Jadi kalau kesimpulannya, kalau tadi kita ngelihat hasil chi-square hitung kita 2,995, 2,925, kira-kira reject atau nggak reject? Fail to reject, Pak. Oke, berarti ada kaitannya nggak antara penggunaan Echinacea sama tingkat infeksi? Non-independent. Nggak berkaitan. Berarti independen ya kan. Kedua sisi ini berdiri sendiri, nggak bisa dikaitkan. Karena kalau kemudian karena kita fail to reject, maka kesimpulannya adalah kolomnya independen. Independen artinya antara baris dan kolom itu nggak ada kaitannya, mereka berdiri sendiri. Artinya apa? Penggunaan Echinacea dan juga terinfeksi atau nggak terinfeksi itu nggak ada kaitannya, kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya tidak terdapat cukup bukti untuk kesimpulan bahwa Echinacea efektif dalam mengurangi batuk atau infeksi pada batuknya. Gitu. Kenapa? Karena kalau kemudian ada hubungan, berarti kan dia tidak independen, mereka saling berkaitan, gitu loh. Tapi di sini kan dikatakan independen, maka berarti mereka tidak berkaitan. Tadi ya grafiknya, kalau kita grafikin 2,925 tuh di posisinya di kirinya dari 5,991. Maka kita fail to reject. Di sini dia mau ditanyain batas independensi.
Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Nah, ada satu tes lain yang kemudian juga cukup, apa saya bilangnya, cukup mirip, sama sebenarnya tesnya. Karena ini, jadi dalam contingency table, tes yang paling dasar itu adalah independent test. Tapi ada beberapa tes tambahan atau improvisasi dari tes independence. Yang pertama adalah tes homogenitas. Tesnya sama, asumsinya sama, ujinya sama, bedanya hanya di hipotesis. Gitu. Jadi kalau tadi di independensi kita bicara apakah row dan kolom itu punya keterkaitan atau enggak, independen atau terkait, independen atau dependent. Kalau independen kan berarti tidak berkaitan, kalau dependent berarti berkaitan. Nah, di homogeneity test kita lebih melihat apakah kemudian sebuah kolom itu memiliki antar kolom, jadi kita kolom punya 2 atau 3 gitu ya. Dan apakah kemudian kolom, antar kolom ini ada homogenitas atau enggak dalam hal row-nya. Jadi yang kita tes adalah apakah kemudian kolom dan kolom ini beda atau sama gitu dalam hal row-nya. Secara nggak langsung sebenarnya itu independent test juga itu. Karena kalau kemudian mereka sama, nggak berkaitan karena kalau kemudian mereka tidak punya dependensi antara si row dan kolom, maka ya kolom sama row ini antar kolom ini harusnya sama-sama aja. Nanti kita akan coba lihat kasusnya seperti apa. Jadi prosedurnya sama persis, cuman hipotesisnya aja yang berubah, asumsinya sama persis, lalu kemudian notasinya juga sama persis, degree of freedom-nya sama persis. Misalnya contoh soalnya kayak gini, kita pengen menguji apakah kemudian laki-laki dan perempuan itu beda atau enggak sih dalam hal respon dari laki-laki kalau ditanya mengenai sesuatu dalam pertanyaan survei. Gitu. Jadi intinya kita membandingkan apakah ini dan ini homogen atau enggak. Man and woman, interviewernya itu homogen atau enggak dalam hal dapetin answer ini. Secara nggak langsung, kalau kemudian ini dan ini tidak berkaitan, maka man dan woman harusnya sama aja. Maka tesnya mirip kayak independency test, cuman di sini yang tes adalah homogenitas dari kolomnya. Kayak gitu. Jadi di sini hipotesis nolnya adalah homogen lah ya. Sedangkan tidak homogen di hipotesis satunya. Atau kita bisa bilang juga bahwa proporsi mean agree itu atau disagree itu sama antara responden yang diinterview oleh laki-laki dan perempuan. Nah, ini hipotesis ininya tentukan nilai chi-square. Di sini chi-square-nya udah dihitung ya. Kebetulan udah dikasih tahu 6,529 dan p-value-nya 0,001. Kalau kita lihat di bukunya si Maria Fitriola, dia juga pakai software sih biar cepet ya, karena tesnya sama kayak independensi. Jadi dia pengen nunjukin p-value-nya, tapi kita kan sebenarnya secara praktek, secara pengerjaan soal di kelas itu agak sulit kalau pakai metode p-value. Oke, kita coba ngerjain pakai cara manual deh dengan prosedur yang sama kalau kita pakai Excel misalnya. Sebentar. Saya pindah ke ini dulu ya. Contoh. Seru, harus dulu jawabannya ya. Teman-teman udah tahu. Pembuktian aja sebenarnya. Nah, ini kan tabelnya ya, laki-laki dan perempuan. Saya coba, sorry. Ini kan tabelnya ya. Jadi ini tabelnya men and woman, saya salin ulang dalam bentuk Excel seperti ini. Nah, untuk hitung expected yang sama kayak tadi, kita tinggal sum. Untuk yang posisi di sini berarti kita sum kolomnya dia, lalu kita string ya. Kalau saya string di kolomnya biar nggak geser. Sedangkan T kali sama row-nya dia.
string kolom row-nya biar nggak geser, tadi kolomnya biar nggak geser, bagi sama semuanya, saya string biar nggak geser sama sekali. Sorry. Contract. Setelah itu sama prosedurnya, tinggal O dikurangin E kuadratin dibagi sama E. Contract. Jawabannya di sini 6,52. Lalu kita bandingkan sama chi-square dari table. Saya nggak tahu sebenarnya sih di sini. Distribution. Belum tahu ya, ini saya coba aja. Nilainya. Ini lebih ke prop-nya. Ya, dia lebih ke fungsi. Saya belum pernah pelajarin juga kalau pakai chi-square di sini. Kayaknya dia lebih ke probabilitasnya, bukan pada masih penasaran. Saya menyerah, saya belum tahu, harus pelajarin dulu codingnya di sini pakai apa. Nah, kalau kita pengen lihat chi-square di tabelnya, berarti kita bisa ngelihat degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya adalah row 2 dikurangin 1 dikali sama kolomnya 2 dikurang 1, maka 1. Maka degree of freedom-nya 1, alfanya 0,05. Kalau kita lihat di tabel tadi, tabel yang sama kita dapat itu 3,841. Jika tabelnya, kesimpulannya berarti kesimpulannya adalah rejection 0. Kalau rejection 0 berarti ada perbedaan nggak antara laki-laki dan perempuan? Ada perbedaan nggak? Ada, Pak. Ada ya. Jadi kesimpulan di sini kita bisa katakan dia ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada apa namanya? Responnya dalam hal mendapatkan jawaban dari responden laki-laki. Kita balik ke slide tadi. Jadi p-value-nya yang didapetin adalah 0,011 ya.
Karena dia lebih kecil dari 0,05 berarti rejectkan 0. Kata cukup bukti ya, saya perbaiki juga. Dan yang menentukan jawaban responden laki, jadi ada keterkaitan. Selanjutnya ada Fisher exact test. Kita nggak akan bahas Fisher exact test di sini karena ya just let you know aja bahwa di asumsi tadi gitu, kita menggunakan asumsi bahwa expected frekuensinya itu harus 5 ke atas, jadi lebih kecil daripada 5. Bagaimana kalau dia sama dengan 5, ya maka sama dengan atau lebih kecil daripada 5, ya maka ada kami bilang ya. Ada asumsi yang dilanggar kalau kita pakai homogeneity atau independent test. Tapi di sini ada tes yang namanya Fisher exact test, gitu. Di mana Fisher exact test ini memungkinkan kita untuk melakukan pengujian yang sama, tapi dengan asumsi bahwa frekuensinya bisa lebih kecil daripada 5. Kayak gitu. Jadi kalau kita expected frekuensinya lebih besar daripada 5, kita bisa pakai Fisher exact test. Tapi kita nggak akan melakukan itu di sini karena pengujiannya terlalu berat kalau dilakukan secara manual dan memang biasanya menggunakan software. Jadi tesnya sama kayak independent test atau homogeneity test, tapi frekuensinya bisa lebih kecil daripada 5. Nah, selanjutnya ada namanya McNemar test. Tes McNemar, di mana di sini adalah tes sebuah pasangan itu dari data yang kemudian ditabelkan dalam bentuk frekuensi match pair mirip kayak contingency table, tapi saya bilang agak berbeda dengan contingency table karena sekarang di setiap kolom dan barisnya ada 2 variabel gitu, variabel dengan treatment Y dan treatment X dan dampaknya terhadap hal lainnya lah ya. Jadi ini 2 variabel, satu variabel, ini satu variabel. Ini kedua variabel tersebut ada di kolom dan keduanya ada juga di row. Gitu. Kuncinya adalah data dipilih secara random, data sampel terdiri dari pasangan data dalam perhitungan frekuensi, data merupakan data nominal dan setiap observasi dapat dikelompokkan. Untuk tabel tersebut, frekuensi B tambah C harus lebih besar sama dengan 10. Jadi, di sini saya kasih contoh langsung aja gitu ya. Misalnya kita punya berapa orang nih? 309 tambah 10, 319 tambah 17 ya, sekitar 334 ya, 334 orang yang punya 2 kaki, iyalah gitu ya, punya 2 kaki. Nah, kedua kaki ini kemudian dipasangin hip protector. Jadi satu sisi dipasang hip protector, satu sisi yang enggak. Ini sebenarnya tes yang kemudian mirip seperti RCT. Ada yang namanya randomized control trial ya. Ini salah satu tes yang cukup populer di ekonomi karena kita melakukan eksperimen, tapi kuasi eksperimen ya. Jadi eksperimen di mana kalau eksperimen kan biasanya di lab ya. Kalau misalnya orang-orang biologi, orang-orang kedokteran itu kan dia ngasih katak obat sama satu dikasih obat, dilihat perubahannya seperti apa. Nah, di ilmu sosial itu juga bisa dilakukan teman-teman. Ada yang dikasih stimulus, ada yang nggak dikasih stimulus. Kita lihat perbedaannya seperti apa, kita bandingkan. Nah, salah satu bentuknya misalnya kayak gini, ada kaki yang dikasih hip protector, ada kaki yang nggak dikasih hip protector, kayak gitu. Kita pengen menguji apakah benar hip protector itu memberikan dampak terhadap keretakan pada hip atau enggak, kayak gitu. Jadi kita bisa melihat, oh ada ada berapa orang yang kemudian udah dikasih hip protector, lalu kemudian tidak ada hip fracture, dan yang nggak dikasih hip protector tidak ada hip fracture juga. Oh, ada 309 orang. Jadi kedua kakinya dia, mau itu yang dikasih hip protector atau nggak ada hip protector, tidak ada keretakan pada kaki. Lalu kemudian saya nggak tahu sih hip itu apa ya, tapi saya gambarannya tulang kering ya, cuma nggak tahu. Teman-teman lebih tahu, tapi kita asumsikan tulang kering aja biar gampang. Lalu kemudian ada yang udah pakai hip protector, lalu kemudian yang kaki tidak pakai kaki pakai protektor itu dia tidak mengalami cedera, sedangkan yang tidak pakai dia mengalami cedera. Ada 10 orang. Ada juga yang pakai protektor malah mengalami cedera, sedangkan yang nggak pakai malah nggak mengalami.
ada juga yang pakai dan nggak pakainya sama-sama mengalami cedera. Jadi ini adalah jumlah orang yang dengan kombinasi kaki yang diberikan treatment yang berbeda tersebut. Nah, di sini yang tadi dikatakan bahwa kita fokus, kita bisa petakan ini menjadi 4 kategori. Ada yang A, ada yang B, C, sama D. Di sini kita fokus pada yang berbeda. Yang berbeda itu artinya apa? Yang di treatment Y-nya dia sembuh, sedangkan di treatment X dia nggak sembuh. Yang di treatment Y-nya dia nggak sembuh, sedangkan yang X sembuh. Kenapa? Karena kalau kemudian kita fokus sama A sama D, ya tentu ngapain kita fokus sama ini, karena toh dia dikasih treatment Y atau treatment X, jawab hasilnya tetap sama, ya kan? Tetap sama-sama cure, sama-sama tidak cure. Nah, kalau lebih baik kita fokus pada yang tidak sama gitu, karena itu kan menggambarkan bahwa treatment X memberikan hasil apa, treatment Y memberikan hasil apa, kayak gitu. Maka di sini kita katakan bahwa pengujian ini kita fokus pada diskordan, istilahnya diskordan, yaitu yang berbeda dalam hal outputnya dari kedua treatment yang kita berikan, kayak gitu, yaitu si B sama C gitu. Bentuknya bisa kebalik, bisa di sini kan A B C, kebetulan A B C D ya, ini A, ini B, ini C, ini D. Maksudnya apa ya? A ini kan artinya yang sama-sama no hip fracture, B ini yang satunya hip fracture, satunya tidak hip fracture, yang ini yang satunya hip fracture, yang satunya tidak hip fracture. Nah, yang sama lagi nih D, pokoknya yang sama selalu jadi A sama D. Tabelnya bisa dibalik, hip fracture-nya bisa ada di sebelah kiri, jadi nanti yang di sini adalah yang beda, maka yang di sini yang B. Pokoknya kita fokus sama yang berbedanya, jangan terpaku A itu selalu ada di sebelah kiri, yang B itu sebelah kanan itu. Mungkin saja B A D C, mungkin aja itu tergantung dari mana yang kemudian tidak sama dalam hal impact-nya dari hasil treatment kita, kayak gitu. Nah, hipotesis kita bagi dulu. Rumusnya adalah gampang banget. Jadi kita tinggal ngitung, ini nggak perlu ngitung expected atau apa, kita tinggal kurangin B dikurangin C, lalu diabsolutkan, minusnya dihilangkan, dikurangin 1, dikuadratin, dibagi sama B plus C. Jadi nggak usah pakai expected, nggak usah pakai observed, kita nggak usah ngitung buat tabel lagi, nggak usah. Ini literally kayak ya udah nilai B berapa, dikurangin C berapa, diabsolutin, dikurangin 1, dikuadratin, dibagi sama B plus C. Gitu. Wait. Nah, oke. Nah, degree of freedom di sini selalu 1. Karena 2 dikurang 1 dikali 2 kurang 1 ya 1. Dan tesnya juga selalu rectal. Kalau di kasusnya kayak gini, hipotesisnya apa? Kita pengen menguji apakah ada perbedaan antara kolom B dan kolom C atau enggak. Gitu. Jadi ada hipotesis bahwa kasus nolnya adalah
proporsi antara kolom B dan kolom C sama. Kalau sama berarti yang nggak ada gunanya pakai heap protector atau enggak gitu, karena sama-sama aja kayak gitu. Sedangkan proporsinya berbeda. Kita ngitung kita tinggal ngitung aja B dikurang C berapa? 10 kurang 15, 5 diabsolutin berarti 5 dikurang 1, 4 dikuadratin 16 dibagi B tambah C 10 tambah 15 25 16 per 25 hasilnya 0,640. Kalau kita bandingkan aja sama chi-square-nya, sama kayak tadi 3,841. Karena kemudian nilainya lebih kecil daripada 3,841, maka kita fail to reject. Artinya tidak terdapat cukup bukti bahwa heap protector efektif mengurangi adanya heap fracture. Kenapa? Karena proporsinya sama aja antara kolom B dan kolom C. Antara heap fracture-nya yang terjadi karena tidak menggunakan heap protector ataupun yang menggunakan heap protector, sama-sama aja. Ke sini ada yang mau ditanyakan? Dari semua contingency table tadi. Paham ya? Ini kalian diam karena mengerti kan ya? Oh ya, baik. Paling dari semua tes tadi maksudnya contingency table ya, atau seperti apa? Kalau semua tes tadi itu peruntukannya beda-beda. Jadi memang yang tadi saya bilang, kalau kita pengen ngetes independensi, pertanyaan paling umumnya kan independensi, ada nggak sih keterkaitan antara kolom dan juga baris gitu. Oh, ada, itu kan dia signifikan ya kan ya. Kalau seperti itu. Lalu kemudian homogeneity berarti apakah ada keterkaitan, apakah ada perbedaan dalam satu kolom atau dalam baris yang sama, ibaratnya antar kolomnya bukan antar kolom dan baris kayak gitu. Tapi tesnya sama juga. Fisher exact test itu tujuannya kalau kemudian kita expected frekuensinya lebih kecil daripada 5, maka kita pakai itu. McNemar test kalau kemudian bentuknya tabelnya nggak literally contingency table, tapi kayak apa ya, dua tabel yang di setiap kolom dan barisnya ada dua variabel kayak gitu. Jadi variabelnya disisipin di situ, kita pakainya McNemar test gitu. Jadi peruntukannya beda-beda. Kalau akurat nggak akurat ya pada dasarnya kita akuratin ya, kan memang tesnya cuma itu doang kayak gitu. Itu bukan buat sifatnya tidak substitutif dalam satu hal yang sama, tapi memang ada peruntukannya masing-masing. Gitu. Jadi kalau dibilang akurat ya semuanya harusnya akurat dan harus akurat gitu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang homogeneity sama yang itu square-nya juga rektal semua ya, Pak? Sorry? Apa? Yang apa sama apa? Yang kalau yang independen tadi kan rektal. Untuk yang homogeneity sama yang itu juga rektal ya? Ya, semua tes yang kita bahas dari tadi itu semuanya rektal. Karena yang kita lihat adalah variasinya kan, apakah mereka punya variasi yang mirip atau beda. Dan kalau variasi, kalau dia ke kiri left tail, berarti kan dia 0 gitu kan, malah nggak ada gitu. Malah kalau dia jauh, malah berarti jaraknya semakin besar. Apalagi dalam fungsi chi-square itu kan ada fungsi kuadratnya. Fungsi kuadratnya membuat tes kita jadi kita ngetes itu sebenarnya jauh atau enggak kayak gitu dari nilai nolnya. Makanya semuanya rectal. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
Oke. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke bahasan terakhir ya, yaitu ANOVA. Bentar, bentar.
Saya dimasukkan. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai ANOVA. Saya belum terlalu yakin sampai part mana ini ANOVA ini akan dibawa, tapi mari kita pelajari semuanya. Jadi ANOVA ini sebenarnya kalau kita kemarin sudah belajar melakukan pengujian ya kan, pada saat inference dua populasi, di mana kita membandingkan antara dua populasi di sini, populasi dari A sama populasi B. Kita pengen menguji apakah rata-rata di antara keduanya sama atau enggak. Itu kita bisa pakai inference dua populasi ya kan. Tapi bagaimana kalau kemudian kita pengen melakukan pengujian lebih dari dua populasi, misalnya 3. Nah, di sini kita nggak bisa menggunakan inference dua populasi lagi. Kalau ada 3 persamaan, itu agak sulit mengujinya. Jadi nggak bisa nanti persamaan 1 kurang persamaan 2 kurang persamaan 3 sama dengan 0. Itu nggak bisa. Maka akan ada tes lain yang kemudian mungkin bisa dipakai dalam pengujian 3 populasi tersebut, yaitu tes yang akan kita sebut sebagai ANOVA. Jadi kita pengen bisa menguji apakah kemudian ketiga populasi ini memiliki rata-rata yang sama atau tidak. Misalnya seperti itu. Sebentar. Nah, pengujian ANOVA ini cukup unik karena kita justru tidak menggunakan distribusi T atau Z, tapi kita menggunakan distribusi chi-square, karena yang kita uji di sini adalah variansnya. Seperti itu. Masih update juga. Oke. Nah, di sini ada asumsi yang kemudian harus terpenuhi di sini, yaitu pertama, populasi harus terdistribusi hampir normal atau ya mengikuti distribusi normal, lalu kemudian memiliki varians, kesamaan varians di antara ketiganya. Populasinya sama varians ya, sampelnya bisa beda tapi populasinya sama varians. Lalu sampel merupakan sampel random sampling, sampel independen satu sama lain, sampel merupakan bagian dari populasi yang sama namun dikategorikan dalam satu faktor yang berbeda, kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengetes distribusi ANOVA? Kita tidak lagi menggunakan kita tidak lagi menggunakan distribusi chi-square, kita tidak menggunakan T dan Z, kita pakai distribusi baru namanya F. Tapi setahu saya di tabelnya Mario itu nggak ada tabel F gitu, jadi kita nggak akan sampai ke distribusi F juga gitu. Tapi paling nggak saya pengen teman-teman bisa belajar menghitung F-nya. Tapi untuk melihat nilainya signifikan atau enggak, atau reject atau enggak, itu kayaknya nggak sampai deh seingat saya gitu, karena memang tabel F-nya nggak ada di buku Mario juga. Makanya di sini kita hanya akan lihat atau mengukur F-nya setidaknya. Nah, bagaimana cara mengukur F? Itu caranya adalah dengan bagi variance between sample dengan variance within sample. Variance between sample rumusnya adalah N dikali variance dari rata-rata. Kayak gitu. Jadi kita ngitung rata-rata dari 3
sampel tadi, baru kemudian kita hitung variansnya, kita kali sama N. Sedangkan variance within sample itu sama aja kayak variance pool. Jumlah varians dari tiga sampel tadi kita bagi 3. Nanti kalau kemudian F-nya melewati batas F yang kemudian menjadi kunci dari atau menjadi pembatas dari critical region-nya F, maka kita reject H0. Kalau H0-nya adalah 3 rata-rata ini memiliki nilai yang sama, sedangkan kalau kemudian reject, maka setidaknya ada salah satu yang berbeda. Nah, di sini biasanya lebih sering kita gunakan p-value gitu. Kalau p-value lebih kecil daripada alpha, maka kita reject null hypothesis. Contohnya gimana? Contoh aja nih, ada 2. Yang pertama adalah ini sampel 1, sampel 2, sampel 3. Kita, kalau kasus seperti ini, kita diminta untuk menghitung nilai F, kita melakukan pengujian ANOVA, maka cari N-nya dulu. Untuk setiap kategori, N-nya itu ada 1, 2, 3, ada 4, ya kan? Lalu kemudian, kita hitung rata-ratanya untuk setiap sampel, rata-ratanya 5,5, 6. Kita juga hitung variance untuk setiap sampelnya. Variansnya itu 3, 2, sama 2. Nah, setelah tahu 3 komponen ini, kita bisa menghitung variance between sample dan variance within sampelnya. Caranya gimana? Untuk variance between sample, kita hitung variance dari 3 variabel ini, dari 3 rata-rata. Jadi, kita hitung variance dari 3 rata-rata ini. Kalau pakai Excel gampang, tinggal var masukin 5,5, 6, sama 6, ya kan? Atau kalau kita hitung manual, ya berarti kita hitung rata-rata dari 3 rata-rata. Jadi X bar dari X bar ya. Jadi X bar dari X bar lah ibaratnya, rata-rata dari rata-rata setiap X ini. Lalu kemudian kita kurangin X bar 1 dikurangin X bar dari ketiganya, dikuadratin, dibagi N, X bar 2 dikurangin X bar dari ketiganya, dikuadratin, kayak hitung varians biasa aja. Sampai dapat variansnya 0,0833, kita kali sama N, jumlah data yang ada, sebesar 4. Kita dapat 0,3332. Sedangkan buat variance pool, itu kita bisa hitung dengan cara kita jumlahin ketiga varians kita bagi 3, 2,33. Terakhir tinggal kita bagi aja antara variance between sample dan variance within sample. Kita dapat 0,332 dibagi 2,333, yaitu 0,1428. Kalau diubah ke p-value nilainya 0,8688. Maka dia kita katakan tidak signifikan, tidak reject H0 karena nilainya lebih kecil daripada lebih besar daripada 0,05. Nah, kalau kemudian kita ubah, kita tambahin 10 poin untuk sampel 1, rata-ratanya berubah jadi 15,5, kita akan dapat hasilnya ada perbedaan. Artinya salah satu di antara ketiga sampel ini ada yang tidak sama. Kayak gitu. Jadi, ini cuma untuk membuktikan bahwa tes ini bertujuan untuk menguji apakah 3 rata-rata ini memiliki nilai yang sama atau enggak. Karena saat satu rata-rata yang memiliki nilai yang sangat berbeda dibandingkan yang lain, kita akan mendapatkan hasil bahwa kita akan mereject H0 bahwa ketiga rata-rata ini memiliki nilai yang sama, dan setidaknya ada satu yang berbeda. Bentar ya, lagi azan dulu. Bentar. Ya, ini nggak banyak kok, tinggal sedikit lagi, cuman kita perlu pelajari juga sedikit. Oke, saya udah sedikit keluar. Nah, bagaimana kalau kemudian, ini kan yang menarik kalau teman-teman perhatikan, kita kali N dengan varians, ya kan? Dengan asumsi bahwa N-nya sama untuk semua
sampel, ya kan? Sampel hasilnya 4 varian n-nya. Bagaimana kalau berbeda? Kalau berbeda rumusnya akan berubah. Akan jadi seperti ini. Nah, gitu. Jadi tidak, kalau tadi kita kan x bar i-nya itu kan 1 dikurangin sama x bar dari bar dari x bar, ya kan, kayak rata-rata dari ketiga x bar tadi, kita kuadratin dibagi sama berapa, ada berapa kategori sampel, ada 3 misalnya, 3 kurang 1 ibaratnya kayak gitu kan. Untuk ngitung variansnya dikuadratin dapat kayak gitu. Nah, di sini masalahnya n-nya beda, maka nanti n-nya di sini di depan sigma, kalau rumus varians biasa itu nggak pakai n. Sekarang kita pakai n gitu. Jadi n dari yang pertama berapa dikali. Saat ngitung yang kedua nanti berarti n2 misalnya cuma 3 dikali sama rata-rata dari 3 itu dikurangin rata-rata dari ketiga kelompok tadi. Kayak gitu. Jadi ada perubahan dari sisi kita tambahin ni-nya di sini. Kayak gitu. Dibagi sama k-1, k ini ada berapa kategori di sini, berarti kan 3 kurang 1. Nah, within sampelnya juga berubah. Tadi kan tinggal s kuadrat ditambahin di sigma, terus kemudian dibagi sama 3, ya kan. Sekarang kemudian ada ditambahkan sigma n-1 di bagian atas sama bagian bawahnya. Jadi n-1 dikali sama variansnya tadi dijumlahkan, lalu kemudian dibagi sama n-1 dijumlahkan semuanya kayak gitu. Karena sekarang n-nya berbeda-beda. Jadi ada perubahan rumusnya aja sebenarnya. Di sini mungkin jadi agak lebih ribet ya, tapi hopefully sih nggak keluar. Tapi saya nggak bisa jamin sih. Tapi setidaknya teman-teman tahu bahwa di sini aplikasi rumusnya misalnya di sini rata-ratanya kita ubah, misalnya di sini 3 lah ya n-nya, yang di sini 4. Jadi nanti rumusnya jadi 4 dikali rata-rata yang pertama 5,5 dikurangin rata-rata dari keseluruhan kita 5,7 misalnya dikuadratin, yang kedua misalnya cuma 3 dikali 6 dikali sama 5, dikurangin 5,7 berarti dan seterusnya dibagi sama 3 min 1 k1 itu berarti ada 3 sampel dikurangi 1 dibagi 2. Ini buat within sampel. Yang within sampel berarti tadi 4 di 1 variansnya 3, ya kan, dikali ditambah sama yang di sini kita asumsikan jadi 3 kali variansnya itu sekarang jadi 2 sama variansnya 2 terus ditambah sama 4 dikali variansnya 2 dijumlahin dibagi sama jumlah datanya kan berarti tadi 4 dikurang 1 3, yang 3 jadinya 2, yang 4 tadi jadinya 3. Nanti bawahnya dibagi sama sigma n-1, 4 dikurang 1 3 dikurangin 1 2 4 dikurangin 1 3, berarti dibagi sama 3 tambah 2 tambah 3 itu sekitar 8. Kayak gitu aja sebenarnya, tinggal notasinya di ini aja, angka aja. Ini kalau n untuk setiap sampelnya bisa beda-beda ya. Ini kan asumsinya 4 sama, jadi gampang. Nah, ada satu tes lagi, ini complicated, saya nggak tahu ya, saya sih prefer ini nggak keluar di ujian, tapi nggak tahu. Sekali lagi saya nggak punya jaminan apakah akan keluar atau enggak. Tapi di sini ini agak lebih complicated kan, di sini nih yang ini kita tahu bahwa rata-ratanya ini sama kan. Nah, di sini berbeda. Apakah sampel 1 dan 2 dan 1 dan 3. Maka nanti komunikasi kita perlu menggunakan sebuah metode baru yang disebut sebagai, saya lupa namanya apa, sedikit belajar aja. Rumus menghitungnya itu adalah dengan menggunakan rumus berikut. X rata-rata dikurang X rata-rata yang pertama dikurangin X rata-rata yang kedua atau rata-rata kedua dibagi sama sesuatu yang namanya MS error, di mana dia adalah kemungkinan terjadinya error di antara keduanya dikali sama 1 per n-1 ditambah 1 per n-2. Gitu. Misalnya di sini
Kita punya data seperti berikut ya, data kategori pertama, kategori kedua, kategori ketiga. Kayak gitu. Lalu diketahui dari sini kita hitung ini ada berapa n-nya, di sini berapa n-nya, di sini berapa n-nya, di sini berapa rata-ratanya, ini rata-ratanya berapa, ini rata-ratanya berapa. Nah, untuk menguji apakah kemudian kita akan melakukan 3 pengujian jadinya. Apakah 1 dan 2 sama, 1 dan 3 sama, 2 dan 3 sama. Gitu. Cara mengujinya gimana? Pertama kita harus tahu sesuatu yang namanya MS error dulu. Kita nggak akan ngitung terlalu ribet karena ini juga tidak untuk dibahas di statistik penerapan di satu pertemuan aja ya. Tapi intinya dikasih tahu misalnya MS error-nya 248, rumusnya adalah nanti rata-rata pertama dikurangin sama rata-rata kedua. Ini buat menguji yang pertama dan kedua ya. Dibagi sama MS error dikali sama 1 n-1 tambah 1 n per n2. Lalu tinggal kita masukin. Selain itu, kalau misalnya nanti yang kedua sama 3 berarti gantian aja. Yang di sini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kayak gitu. Lalu kemudian nanti kita tinggal bandingkan sama degree of freedom atau kita bandingkan sama critical value dari nilai kita. Kayak gitu. Kebetulan di sini critical value kita, degree of freedom-nya itu adalah jumlah semua datanya dibagi sama ada berapa kelompok kategori di sana. Jumlah semua datanya di situ adalah sekitar 121 kalau kita hitung. Kategorinya ada 3, maka degree of freedom-nya adalah 118. Gitu. Nah, kalau kemudian di sini karena memang pembahasannya agak complicated ya, dia mengubah nilainya jadi p-value. Jadi 2,52 ini kemudian diubah dengan degree of freedom 118, dia akan dapat p-value-nya sekitar 0, jadi kesimpulannya adalah karena degree of freedom-nya itu n min k. Kalau dalam perhitungan yang seperti ini karena ada 3, kalau kelompok besarnya ada n, yaitu 121 data, tapi kategorinya ada 3, maka nanti degree of freedom-nya adalah 121 kurang 3, 118. Nah, dengan hasil uji T tadi 2,522. 2,252 ya, saya typo. 2,252 dan degree of freedom 118, maka p-value-nya adalah 0,026. Oh, berarti nilainya signifikan nih. Oh, enggak, kita harus kalikan sama 3. Gitu. Jadi kita harus kalikan sama 3 karena ada 3 kategori, maka nanti kita akan dapat nilainya adalah sebesar 0,078. Karena nilai P-nya tidak lebih kecil daripada alfa atau kurang dari 0,05, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Kayak gitu. Jadi kita bisa katakan bahwa sampel 1 dan 2 itu berbeda di sini. Kategori sampel 1 dan 2 ini memiliki rata-rata yang berbeda. Dan seterusnya kayak gitu. Karena di sini di sini ada rata-rata kalau menggunakan Devroni ya. Kalau pakai software untuk teman-teman tahu aja, misalnya pakai SPSS, bisa nanti keluar hasilnya jadi seperti bisa hasilnya seperti ini. Tapi ya sebenarnya saya tidak prefer untuk kita sampai sini ya, karena paling nggak teman-teman paham sampai ANOVA tadi, sampai ngitung variance between sample dan juga variance within sample, lalu kemudian ngitung F-nya, apakah F-nya besar atau kecil, dan situ aja sebenarnya udah lebih dari cukup. Sedangkan yang ini lebih kayak tambahan aja sebenarnya, mudah-mudahan nggak keluar di ujian, tapi kayaknya juga biasanya nggak keluar sih, paling sampai ANOVA yang tadi aja yang pertama, yang kalau N-nya diketahui dengan jumlah yang sama, kayak gitu. Tapi tidak sampai menguji apakah X-nya beda atau sama kayak gini. Nah, mungkin itu, jadi pembahasan kita hari ini ada 3, tentang
Yang pertama tentang goodness of it, lalu tentang contingency table, yang terakhir ada tentang ANOVA. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mudah bisa mengikuti ya. Oke, kalau nggak ada, saya punya tugas buat pekan depan. Kita kan sebenarnya materinya udah selesai. Anggaplah ini sebagai apa ya? Sisi praktiknya kita lah, ada satu sisi praktiknya di mana saya ingin teman-teman menggunakan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Berikut saya buka. Saya sekalian post Google Classroom ya. Saya post Google Classroom. Oke, jadi tugasnya adalah, mudah-mudahan tugasnya tidak terlalu berat ya, tapi mudah-mudahan bisa. Tugasnya kelompok, saya minta teman-teman membentuk 6 kelompok, karena kita 29 orang seingat saya, atau 28 saya lupa juga, paling nggak ada yang 4 atau 5 lah. Gitu. Intinya ada 6 kelompok, di mana setiap jadi di mana setiap kelompok ini diminta untuk mengumpulkan data, entah di BPS, pokoknya semua data yang bisa kalian akses lah, Yahoo Finance itu kan bisa data saham, di mana data itu terdiri dari 2 variabel aja, satu lagi variabel apa itu terserah, misalnya jumlah misalnya GDP, pendapatan domestik brutonya setiap provinsi di BPS kan ada. Lalu kemudian di saat yang sama tingkat kemiskinan setiap provinsi, terus mau kalian pengen 2 data itu boleh. Pokoknya cari 2 data dengan jumlah setiap data, 2 variabel, jadi cari data dengan yang terdiri dari 2 variabel dengan jumlah observasi untuk setiap variabelnya itu 30. Jadi buat yang variabel pertama 30, variabel kedua 30. Itu aja. Nah, setelah dapat, datanya bisa apa aja, data saham, data apa. Sebenarnya saya prefer datanya data daerah ya, data bank, data daerah, data orang ya, daripada data saham, karena data saham itu time series, harusnya lebih banyak observasi datanya, takutnya kurang bagus hasilnya. Jadi kalau bisa kayak data antar daerah, atau bahkan teman-teman punya rekapan nilai temennya gitu, absensi sama nilai akhir, gitu. Ada kaitan nggak sih antara absensi sama nilai akhir? Boleh juga gitu. Silakan, atau absensi sama nilai ujian, kan kadang-kadang kita pengen tahu orang sering masuk tuh nilainya bagus atau enggak. Ya bisa tuh diolah misalnya. Yang penting jumlah datanya 30. Kalau mahasiswa semester lalu kan sebelum dipecah kelasnya kan 30 ya, seingat saya. Lebih dari 30 bahkan. Minimal 30 lebih boleh. Gitu. Datanya bisa diambil apapun yang teman-teman tertarik. Bahkan tadi aktivitas di kelas juga silahkan. Kalau ada yang punya datanya, ini juga menurut saya sih nggak apa-apa diolah aja, karena kan teman-teman juga saya tidak ingin teman-teman menampilkan data aslinya, saya cuma pengen lihat hasil olahannya aja. Nah, setelah datanya tadi dapat, itu poin pertama ya, cari data, jelasin data itu dari mana, itu data apa, kayak gitu. Yang kedua, berikan alasan kenapa kalian pengen meneliti data tersebut. Misalnya kita pengen tahu tadi gitu, apa hubungan antara sering masuk ke kelas sama nilai ujian gitu. Jangan memang yang sering masuk ke kelas nilai ujiannya bagus, atau nggak ada kaitannya. Jangan memang berarti banyak orang masuk ke kelas tapi nggak ini ya, nggak nangkep misalnya kayak gitu, atau apapun lah, temuan apapun, atau yang tadi misalnya di daerah apakah kemudian ada kaitan antara tingkat marriage, jumlah pernikahan dalam satu daerah dengan pendapatan apanya, itu bisa aja dilakukan seperti itu.
Terus kasih saya alasan itu yang kuat. Pokoknya buat saya yakin bahwa apa yang pengen kalian tahu, cerita yang pengen kalian tahu di sini itu menarik lah. Ini semacam mini penelitian gitu. Jadi saya pengen tahu kenapa kalian tertarik sama ini. Gitu. Setelah dapat datanya, di tahap yang ketiga tampilkan statistik deskriptifnya. Kalian bisa pakai histogram, bisa pakai tabel distribusi frekuensi, bisa pakai apapun, satu aja. Nggak usah banyak-banyak. Oh, saya pakai histogram, saya pakai grafik ini, bisa pakai scatter plot, bisa pakai box plot, terserah. Satu aja tapi menurut saya, yang menurut kalian paling bagus untuk menjelaskan kenapa data ini menarik. Gitu ya. Jadi yang paling bisa menjelaskan kenapa ini menarik. Dan jangan kasih saya data aslinya. Jadi saya nggak peduli. Tujuan kita belajar statistik adalah kita pengen belajar salah satu inti dari statistik. Kalau kita ingat di pertemuan pertama adalah merangkum data. Jadi kalau udah belajar statistik masih nampilin data mentahnya bulat-bulat, itu sayang gitu. Makanya saya nggak peduli data kalian bagus atau rapi, tapi ketika sudah disummary-kan, dideskriptifkan, summary ibaratnya di datanya disummary-kan, saya bisa lihat datanya bagus nih. Misalnya biasanya kalau kalian ngerjain kalau kalian baca paper atau apa, bentuknya biasanya kayak statistik deskriptif, misalnya rata-ratanya berapa, variansinya berapa, ininya berapa, untuk melihat bahwa data kalian tuh kayak gini loh. Cuman yang terserah, nanti kalian mau pakai platform apa silakan. Saran saya sih pakai satu grafik, pakai satu table itu, maksudnya kayak ada grafiknya misalnya histogram atau apa, terus kasih tabel deskriptif statistik kecil, rata-ratanya berapa, variansinya berapa dari dua variabel tersebut. Intinya yang muat di satu slide kayak gitu. Terus yang keempat, olah datanya. Kalian bisa pakai inference dua populasi. Kalau misalnya kalian merasa pengen tahu nih, oh ini nih sebenarnya rata-ratanya sama nggak sih? Jangan-jangan rata-rata jumlah orang yang kemudian ada di kelas A sama kelas B beda, misalnya pengen tahu di inference pakai dua populasi, atau bisa pakai korelasi, ada kaitannya nggak sih antara, ada pergerakan bersama nggak sih antara tadi itu marriage, pernikahan, sama pendapatan domestik bruto di suatu daerah. Atau kalian bisa juga pakai regresi, ada nggak sih pengaruh tadi masuk absensi kelas yang rutin sama ada yang pernah absen sama nilai ujian akhirnya misalnya kayak gitu. Jadi bisa pakai regresi, korelasi, atau inference dua populasi kayak gitu. Atau ya pakai tes-tes yang lain yang kalian rasa bisa kalian gunakan. Jadi yang tahap keempat itu. Tahap kelima kasih saya kesimpulan. Nah, semua itu dikerjakan dalam bentuk PowerPoint, 5 slide aja. Jadi slide pertama tadi ceritakan tentang datanya, kalian dapat dari mana, datanya apa, dan segala macam. Yang kedua, ceritakan kenapa kemudian kalian mau meneliti data ini, kalian mau apain, dan apa yang pengen kalian jawab di situ, kayak semacam latar belakang lah. Tapi satu halaman aja, satu PPT aja, satu slide PPT aja, itu juga menurut saya poin-poinnya nggak usah ditulis Word panjang-panjang, intinya apa terus kalian jelasin. Nanti pakai kata-kata, karena saya minta teman-teman presentasi nanti pekan depan. Di tahap yang ketiga itu jelasin statistik deskriptifnya, ceritain data kalian tuh bentuknya gimana, karakteristiknya gimana secara rata-rata sebelum diolah. Jadi kayak oh data saya ini dua, yang satu rata-ratanya sekian, ternyata di daerah ini rata-rata orang tuh terjadi pernikahan sebanyak segini, atau rata-rata per bulan sekian, kayak gitu-gitu. Atau pendapatan domestiknya begini, oh ini kalau di kelas ini yang absen rata-rata dalam satu pertemuan itu ada 1 orang, kayak gitu itulah gitu. Oh mahasiswa ini jumlah atensi kelasnya sekian, nilai ujiannya sekian. Secara sekilas tuh penampilannya bagaimana, data A dan data B-nya, variabel A dan variabel B-nya. Nah di tahap yang keempat baru setelah diolah, ada nggak hubungan, ada nggak perbedaan. Kalau pakai inference ya kan dua populasi, ada nggak sih korelasinya, ada nggak match nggak dia dengan goodness of fit yang pengen kita tes, dan seterusnya. Apapun yang kemudian kalian pengen uji silahkan. Di tahap yang keempat ini ceritain tentang itu. Di tahap yang kelima kesimpulannya apa, dan value learning point-nya apa, itu apa yang kalian bisa ambil dari situ, apa pelajaran yang bisa kalian lihat, oh ternyata kayak gini, dan mungkin kalau mau kita tingkatkan, kalau kita mau dapat ujian lebih bagus memang harus masuk kelas misalnya kayak gitu. Oh berarti kalau tingkat pernikahannya terlalu banyak mungkin PDB-nya malah turun atau PDB-nya malah naik gitu. Kayak gitu. Dan kedepannya berarti kita harus dorong apa gitu. Kita harus dorong apa. Jadi semacam kayak implikasi dari hasil penelitian kalian apa, secara sederhana aja. Itu nggak harus sempurna banget. 5 slide itu aja. Pekan depan kita akan presentasi, saya akan kasih waktu sekitar 10 menit untuk setiap kelompok, atau bahkan lebih ya, 15 menit lah, oke. 15 tuh dikali 6 tuh sekitar
1,5 jam. 1,5 jam ya. Nah, 1,5 jam, jadi 15 menit. Artinya setiap orang, saya berharap semuanya ngomong. Tapi kalau misalnya nanti ada yang nggak bisa ngomong, nggak apa-apa, dititipin ke temannya aja. Saya akan nilainya sebagai satu kelompok juga. Ini kan ada 5 slide, satu orang kan 5 orang sampai 4 orang. Gitu kan. Jadi setiap orang sebenarnya bisa ngomong. Setidaknya 1 slide. Gitu. Tapi kalau misalnya ada yang memang keberatan dalam hal kesulitan untuk mengakses platformnya, nanti kan mungkin nggak bisa voice atau mungkin apanya bermasalah, silahkan nanti dititipin ke temannya yang kemudian presentasikan itu gitu. Tapi saya pengennya seperti itu. Komponen penilaian saya itu nanti saya suka banget menilai dari sisi latar belakangnya. Jadi saya pengen teman-teman punya latar belakang yang kuat, karena PPNLiti itu sekitar 25% lah dari penilaian saya. Lalu kemudian nanti 25%-nya lagi sekitar dari bagaimana teman-teman mengolahnya dan menginterpretasikan dari hasil temuan teman-teman. 20%-nya itu ketepatan kalian menggunakan tools, kenapa kemudian kalian mau meneliti ini dan pakai tools ini. Dan yang selanjutnya adalah keapian presentasinya, kekompakan tim, sama kesimpulan. Itu sekitar 10% lah masing-masing. Gitu. Perlu diingat bahwa tugas ini sekitar bobotnya 35% nggak full ya, karena kemarin saya juga pernah ngasih tugas. Tapi ya ini salah satu komponen penting dalam penilaian aktivitas teman-teman juga. Jadi mohon dikerjakan. Yang tadi saya bilang slide-nya 5 aja, kalau bisa terlalu banyak. Yang pertama adalah datanya apa, kedua dari sisi latar belakangnya, ketiga summary statistik dari datanya atau statistik deskriptifnya, keempat hasil dan analisa dari tools yang kalian pakai, kelima adalah kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan soal tugasnya? Oke. Kalau bisa slide-nya nanti kirimin ke saya sekitar ya 10 menit sebelum kelas juga nggak apa-apa, supaya nanti saya bisa akses ke teman-teman juga. Kayak gitu. Jadi nanti slide-nya tolong di-submit lewat tugas yang saya sudah buat di Classroom. Ini saya langsung saya buat ya, jadi silakan manualnya dibaca. Kalau ada yang nggak jelas, silakan ditanyakan ke saya juga. Mungkin itu aja buat pertemuan kali ini. Kita ketemu pekan depan, gantian ya. Intinya saya sih pengen lihat teman-teman presentasi, karena kan 13 pertemuan saya ngomong, kali satu pertemuan coba teman-teman yang presentasi dan coba teman-teman yang ngomong biar saya yang dengerin. Nanti mungkin kita bisa diskusi juga dikit-dikit. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin itu aja buat kali ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Selamat sore semuanya. Selamat wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih.